Hai Le, welcome back to my channel. How are you today? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya Le. Le, kematian merupakan sesuatu hal yang pasti akan menghampiri setiap manusia. Tetapi Le, setiap manusia itu pasti menginginkan proses kematian yang cepat agar tidak terlalu merasakan sakitnya kematian. Tapi kenyataannya Le, rupanya di dunia ini ada begitu banyak cara kematian dan itu sangat mengerikan Le. Contohnya adalah para narapidana yang divonis hukuman mati. Tetapi hukuman mati ini, hukuman mati yang tidak manusiawi nih, Le. Hukuman mati ini dilakukan pada zaman dahulu. Jadi, zaman sekarang itu sudah tidak diberlakukan lagi. Saking tidak manusiawinya hukuman mati ini, Le. Jadi, di sini gua akan menyampaikan beberapa hukuman mati terkejam dan termasuk mengerikan di berbagai belahan dunia. Tetapi ini terjadi pada masa-masa dahulu. Tapi Le, sebelum gua lanjut ke ceritanya, bagi yang belum share, like, and subscribe, bisa bantu gua untuk like, share, and subscribe channel ini agar channel gua berkembang dan gua makin semangat lagi untuk berkonten ria nih Le. Makasih buat leleku yang udah share, like, and subscribe ya. Oke Le, yang pertama ada yang namanya hukuman mati The Brazen Bull atau yang terkenal dengan nama Banteng Sisilia. Jadi teknis hukuman mati dengan The Brazen Bull ini Le, dia itu ada sebuah patung banteng, tetapi patung banteng ini dalamnya itu nggak ada isinya. Dia terbuat dari logam yang cepat meresap panas. Si banteng ini juga sudah dilengkapi dengan pintu. Pintu itu digunakan sebagai akses untuk keluar masuk narapidana yang akan dieksekusi mati nilai. Selain itu, banteng tersebut juga difasilitasi dengan sebuah lubang yang berada di mulut banteng agar jeritan narapidana yang sedang dieksekusi mati ini terdengar sampai keluar gitu. Jadi pas dia lagi dieksekusi mati itu kan menjerit itu kesakitan. Biar terdengar suaranya itu, jadi di mulut banteng itu dilobangin. Jadi caranya si narapidana ini kan dimasukin nih lewat pintu yang ada di perut banteng itu. Nah, setelah masuk, dia nanti akan dinyalakan bara api di bawah perut banteng itu. Di situ dia dibakar sampai gosong di dalam, sampai menjadi abu. Cara kerjanya itu mirip kayak di oven lah, di oven hidup-hidup orang ini, Ngeri anjir. Bayanginnya aja udah gimana ya kan? Manusia hidup-hidup dimasukin ke dalam sebuah patung, habis itu dibakar dari bawah. Tapi untungnya zaman sekarang udah nggak ada itu hal-hal seperti itu ya kan. Itu zaman dahulu sekali, itu udah lama sekali. Dan ternyata hukuman karma berlaku orang penemu banteng ini, dia pun dieksekusi mati di dalam banteng tersebut Oke lanjut yang kedua. Yang kedua ini hukuman mati dengan menggunakan tikus nih Bagaimana sih caranya hukuman mati dengan menggunakan tikus? Hukuman mati ini sering digunakan pada zaman Elizabeth oleh umat Katolik Roma Metode hukuman mati ini adalah dengan menggunakan tikus untuk mengeksekusi korbannya. Tekniknya cukup sederhana dan murah. Jadi si tikus ini dimasukkan ke dalam kandang. Nah, si kandangnya itu atasnya itu ada tempat khusus untuk menyimpan bara api dan bawahnya itu sengaja dibikin bolong gitu si kandangnya. Kemudian tikus yang di dalam kandang tersebut itu ditaruh di atas perut korban yang akan dieksekusi mati. Nah, setelah di atas perut korban, jadi atasnya itu bara api itu dinyalakan ya kan, otomatis kan panas tuh kandangnya. Jadi si tikus ini akan meronta-ronta mencari jalan keluar Satu-satunya jalan keluar adalah dengan cara mengorek perut narapidana tersebut. Jadi si narapidana ini dalam keadaan hidup, perutnya itu dikorek terus sama tikus ini sampai dia mati. Coba bayangin hidup dikorek perutnya sama tikus sampai merasakan sakitnya kematian seperti itu Gimana lah ya kan. Oke lanjut kita ke negeri Cina nih. Di negeri Cina pada zaman dulu ada yang namanya hukuman mati Lingqi. Lingqi ini sejenis kosakata Cina yang mengacu pada kematian dengan 1000 potongan Hukuman mati ini dipraktekkan pada tahun 900 Masehi oleh orang-orang Tionghoa. Teknisnya, hukuman mati ini mengiris-ngiris korbannya secara perlahan-lahan, menguliti korbannya sedikit demi sedikit, hingga si korbannya ini pingsan karena kehabisan darah Setelah itu, para eksekutor akan menusuk jantung dan mengambil hatinya. Lalu kemudian, para eksekutor akan memotong kepalanya Metode hukuman mati ini berlangsung cukup lama di Tionghoa sana. Hingga akhirnya tahun 1905, pemerintah setempat resmi menghentikan hukuman mati dengan cara seperti ini Karena memang hukuman mati ini terlalu sadis dan tidak manusiawi Jangankan manusia ya kan, kambing atau binatang aja lah kita kulitin pelan-pelan. Itu kondisinya dalam keadaan hidup ya bukannya binatang yang udah mati. Kondisi binatang hidup, kita iris-iris, kita kuliti pelan-pelan, itu aja kita sudah tidak berperi kehewanan gitu, apalagi ini manusia
Bayanginnya aja udah, aduh. Baru bayanginnya aja udah kayak berasa banget gitu ya kan. Apalagi orang yang memang mengalami hal tersebut gitu. Oke, Le, lanjut. Yang selanjutnya ada roda penyiksaan. Metode eksekusi mati di atas roda penyiksaan ini berlaku pada abad ke-18. Jadi, roda penyiksaan ini, Le, digunakan bagi para penjahat kelas berat atau kelas kakap. Dan itu dilakukan di depan masyarakat umum. Jadi, rodanya ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Sehingga si korbannya ini bisa terikat di roda tersebut. Lalu kemudian rodanya akan diputar dan algojo akan memukuli orang tersebut hingga tulangnya patah dan remuk, kemudian badannya hancur nih, Le. Korban tersebut akan meninggal karena kehabisan darah dan juga dehidrasi. Jadi setelah dipukuli sampai hancur, remuk badannya itu kan, ditinggalin gitu aja tuh, dibiarin gitu selama berhari-hari, sampai si korbannya ini merasakan sakit yang begitu dalam ya kan. Sakitnya, Le, aduh, udah dipukuli sampai hancur, remuk, ditinggalin, mati, habis mati, dia akan dimakan oleh burung pemakan bangkai, Le. Jadi si mayatnya ini nggak diambil, dibiarin gitu aja sampai habis dimakan burung gitu. Kayaknya lebih sakit ini deh, Le, daripada di PHP-in mantan. Karena kalau di PHP-in mantan kan cuma sakit. Kalau yang tadi itu, Le, hukuman mati itu ada ngeri-ngerinya gitu. Oke deh, lanjut. Yang selanjutnya ada hukuman mati dengan cara flying. Flying itu merupakan metode hukuman mati yang pernah dilakukan di Timur Tengah dan Afrika 1000 tahun yang lalu. Pernah nggak sih, Le, lo membayangkan dikuliti hidup-hidup dengan menggunakan pisau yang tajam? Jadi, Le, teknisnya hukuman mati itu, si korbannya ini akan dipaku tangannya di sebuah meja. Kemudian, para eksekutor akan mulai mengiris kulitnya sedikit demi sedikit sehingga kulitnya itu terlepas dari otot-otot tubuhnya, Le. Tidak cukup sampai di situ, Le. Setelah diiris-iris sedikit demi sedikit, para eksekutor akan menaburkan garam pada tubuh korban tersebut agar sakitnya itu, Le, tambah terasa perih gitu. Gue bayanginnya aja gimana gitu, Le. Udah diiris, janganlah kita dikuliti. Diiris aja itu luka, terus kita taburin garam, itu pedihnya udah berasa banget gitu. Apalagi ini, Le, dikuliti hidup-hidup badan-badan, habis itu dibalur sama garam. Aduh, korban dipastikan akan mati nih, Le, karena pada saat itu setelah dikuliti korban akan ditinggalkan, kemudian dia akan kehabisan darah dan juga akan merasakan dehidrasi yang sangat hebat, Le. Metode seperti ini bukan tanpa alasan dan sebab, Le. Jadi pada zaman dahulu itu metode seperti ini dilakukan agar menimbulkan rasa kapok, rasa takut, pokoknya rasa ngerinya itu tinggi lah gitu ya kan, untuk para penjahat yang melakukan kejahatan-kejahatan kelas kakap nih, Le, seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Eksekusi ini juga tidak tebang pilih, Le, bukan hanya untuk para pembunuh nih, kadang juga diberlakukan bagi para tentara dan juga bagi para budak nih, Le. Gimana, Le, hukuman-hukum mati yang tadi gua sampaikan, ngeri nggak kira-kira? Tapi, Le, itu semua memang pernah dan benar-benar terjadi di belahan dunia. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah nggak digunakan lagi, Le, hukuman mati seperti itu. Oke, Le, itu ajalah video kali ini. Semoga saja ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dari apa yang gua sampaikan tadi, Le. Mohon maaf aja nih, Le, apabila ada kata-kata gua yang salah dalam hal penyampaiannya. Thank you bagi yang sudah mampir ke channel gua. Dan akhirnya, see you, bye, ciao.